Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi bersama Umi Ria dengan moto cerdas, berakhlak, mumtaz, salam sains. Halo, apa kabar siswa-siswi hebat Umi di seluruh Indonesia? Umi tetap selalu mendoakan agar kita dalam keadaan sehat terus ya. Oke, pada video kali ini Umi akan membahas materi tentang ikatan kimia, di mana ikatan yang akan Umi bahas yaitu ikatan ion atau ikatan antara serah terima elektron. Oke, mari kita masuk materinya. Berikut merupakan kompetensi dari materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama standar kompetensi, yaitu memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur, dan ikatan kimia. Kemudian kompetensi dasar, membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya dengan cara berikatan dengan unsur lain. Yang kedua, menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia, duplet, dan oktet. Dan elektron valensi bukan gas mulia, yaitu struktur Lewisnya. Yang ketiga, yaitu menjelaskan proses terjadinya ikatan ion dan contoh senyawanya. Berikut kita bahas dulu konfigurasi, di mana untuk membentuk ikatan kita harus berpatokan atas kestabilan konfigurasi gas mulia. Jadi di sini kita lihat ya. Konfigurasi elektron gas mulia tergolong konfigurasi elektron penuh dan merupakan bentuk koordinasi elektron yang paling stabil dengan elektron valensi berjumlah 8 yang disebut oktet, kecuali helium yang berjumlah 2 yang disebut duplet. Kita lihat unsur-unsur pada golongan gas mulia. Boleh lihat SPU-nya. Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, di mana helium memiliki elektron valensi 2, neon 8, argon 8, kripton 8, xenon 8, dan radon 8, kan gitu. Jadi yang 2 ini merupakan aturan dari duplet, sedangkan 8 adalah oktet. Di mana atom lain memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia terdekatnya. Oke. Atom unsur lain agar stabil menjadi oktet ataupun duplet terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu dengan serah terima elektron yang disebut sebagai ikatan ion. Dan yang kedua pemakaian bersama elektron yang disebut ikatan kovalen. Tetapi pada video kali ini Umi hanya akan membahas ikatan ion. Kita ambil contoh untuk cara pencapaian kestabilan atom, yaitu lihat. Di sini ada atom Li nomor atom 3 dekat dengan 3. Berarti lihat dari konfigurasi atau unsur-unsur dari golongan gas mulia ya. Ada helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Maka 3 ini akan dekat dengan yang mana? Helium 2, neon 10, argon 18. Maka dia akan dekat dengan si 2 helium ya. Kita klikkan helium. Kemudian konfigurasi dari litiumnya tadi Li yaitu 21. Agar Li stabil seperti gas mulia, cenderung kemana dia? Melepas atau menerima? Karena dia 1, kalau ke 8 kan butuh 7. Nggak mungkin kan? Jadi atau dia menerima 7, tidak. Maka dia akan melepas 1 ini. Maka dia kestabilannya nanti kestabilan duplet 2. Seperti itu. Jadi dia akan melepaskan. Berapa elektron yang dilepasnya? Yaitu 1 yang pada kulit terluarnya saja. Jadi lihat, Li melepaskan 1 elektron membentuk Li positif yang stabil. Di sini Li-nya ada 3 elektronnya, 2 pada kulit pertama, 1 pada kulit terakhir atau terluarnya. Maka yang kulit terluarnya itu elektronnya akan
melepas gitu, melepas satu elektron sehingga Li positif dalam keadaan stabil. Berikutnya contoh kedua yaitu atom Cl klor dengan nomor atom 17 dekat dengan yang mana? Kan gitu, dengan unsur gas mulia yang mana? Nah, 17. Maka dia akan lebih dekat dengan argon yang nomor atomnya 18. Konfigurasi Cl287. Agar atom Cl stabil seperti gas mulia, cenderung akan kemana? Dia akan melepas atau akan menerima? Kita lihat di elektron valensinya ya, 7. Berarti dia akan menerima. Kalau dia melepas 7 kan terlalu banyak, maka dia akan menerima 1 elektron saja. Maka berapa elektron yang diterimanya? Yaitu 1. Cl menerima 1 elektron membentuk Cl negatif yang stabil. Kenapa di sini negatif? Kita perhatikan di sini karena dia akan kelebihan 1 elektron karena dia sudah menerima tadi Cl-nya yang 17. Dia akan menerima 1 elektron. Oke, yang contoh berikutnya atom Ca20 dekat dengan 20 dekat dengan, maka yang lebih dekat dengan ke-18 ya. Berarti si argon. Konfigurasi dari Ca-nya 2882. Agar atom Ca stabil seperti gas mulia, jadi kita perhatikan aja elektron valensinya 2. Oke, maka dia akan kemana? Melepas atau menerima elektronnya? Oke, akan melepas karena dia 2. Kalau dia menerima 6 kan terlalu banyak kan gitu. Tidak bisa karena dia akan lebih cenderung melepaskan elektronnya. Berapa elektron yang dilepasnya? Yaitu yang 2, yang pada kulit terakhir tadi ya, yaitu 2. Ca melepaskan 2 elektron membentuk Ca2 positif yang stabil. Kenapa 2 positif? Karena tadi dia sudah melepas, berarti dia sudah kekurangan 2 elektron seperti itu. Kemudian contohnya berikutnya yaitu atom O dengan nomor atom 8 dekat dengan 8, maka dia akan lebih dekat dengan neon ya, 10. Maka kita klikkan neon, konfigurasinya 26. Agar atom Cl stabil seperti gas mulia, cenderung akan yaitu menerima karena dia 6 kan, dia hanya butuh 2. Berapa elektron yang diterimanya? Yaitu 2 untuk mencapai kestabilan oktet. Jadi ini si O akan menerima 2 elektron, maka membentuk O2 negatif yang stabil. Kenapa 2 negatif? Karena dia kelebihan 2 elektron yang di sini ya, karena sudah diberikan di sini tadi. Dia menerima, maka di sini dia kelebihan seperti itu. Sekarang kita masuk ke ikatan ion karena tadi kita sudah mempelajari tentang kestabilan. Jadi berdasarkan kestabilan itu maka kita akan lebih mudah memahami bagaimana terjadinya pembentukan ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron. Yang melepaskan elektron adalah unsur dari logam. Dominan adalah unsur dari logam. Jadi yang cenderung melepaskan elektron adalah unsur logam. Dengan atom yang cenderung menangkap elektron, yaitu unsur non-logam. Umi ambil contoh, ikatan litium oksida dengan rumus Li2O. Di mana mula-mula logam Li dengan konfigurasi 21, 2 pada kulit pertama, 1 pada kulit terakhir. Boleh lihat di SPU, Li memiliki nomor atom 3. Ingin stabil dengan melepaskan 1 elektron. 1 elektron yang dilepaskan kan karena pada kulit terakhir. Kemudian elektron yang dilepas oleh logam Li ditangkap oleh atom non-logam, ditangkap oleh atom non-logamnya yaitu oksigen O, di mana O dengan konfigurasi 26. Si Li melepas 1, si O butuh 2. Jadi si Li melepas 1, si Li-nya melepas 1, sedangkan si O membutuhkan 2, kan gitu ya. Jadi si O-nya itu membutuhkan 2 sehingga si Li-nya harus ada 2. Di sini agar stabil O membutuhkan 2 elektron membentuk O2 negatif sehingga satu atom O membutuhkan 2 atom Li.
Perhatikan di sini. Jadi Li positif yang stabil ada 2. Oke, melepas 1 elektron, kemudian melepas 1 elektron ke O, di mana O tadi butuh 2. Jadi rumus kimianya yaitu Li-nya ada 2, O-nya ada 1, maka Li2O. Ikatan Li dengan O membentuk yaitu Li2O. Berikutnya contoh ikatannya yang lain yaitu ikatan NaCl natrium klorida, di mana Na itu merupakan logam memiliki konfigurasi 281 dengan nomor atom 11, di mana elektron valensinya berarti 1 ya. Cenderung melepas karena dia 1, melepaskan. Berapa yang dilepaskan yaitu 1. Sedangkan Cl yaitu bersifat non-logam. Dia memiliki nomor atom 17, boleh lihat di SPU-nya, dengan konfigurasi 287, sehingga dia akan cenderung menerima. Berapa yang diterimanya yaitu 1. Jadi si Cl butuh 1, si Na melepas 1, jadi pas NaCl. Jadi si Na transfer elektron kepada si Cl, di mana konfigurasinya Na281 menghasilkan Na positif karena dia sudah melepas 1 elektron, di sini ditambah 1 elektron. Kemudian Cl-nya 287 ditambah elektron tadi. Elektron yang diterima dari Na menghasilkan Cl negatif 288, sehingga reaksinya yaitu Na ditambah Cl menghasilkan Na positif Cl negatif menghasilkan NaCl, di mana 1 atom Na membutuhkan 1 atom Cl. Berikutnya itu ikatan MgO, magnesium oksida. Oke. Perhatikan yang O dulu ya. O non-logam memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi 26. Jadi dia butuh 2 elektron untuk mencapai 8 ya, oktetnya ya. Jadi dia menerima. Berapa yang diterimanya yaitu 2. Karena supaya 8. Sedangkan Mg memiliki nomor atom 12. Konfigurasinya 282. 2 terakhirnya kan. Jadi dia cenderung akan melepas. Berapa yang dilepasnya 2. Si Mg melepas 2, si O menerima 2, kan gitu. Jadi imbang ya, jadi Mg O, karena si Mg-nya melepas 2, si O-nya menerima 2. Sehingga transfer elektronnya 2 elektron dari si Mg. Jadi pembentukannya Mg282 menghasilkan Mg2 positif karena dia sudah melepas 2 elektron. Nah, jadi dia kekurangan 2 elektron, di mana O-nya 26 tadi kan, ditambah 2 elektron dari si Mg menghasilkan O2 negatif 28. Mg tambah O menghasilkan Mg2 positif O2 negatif atau MgO, di mana 1 atom Mg membutuhkan 1 atom O. Oke, kita lanjutkan yaitu ikatan CaCl2 yaitu kalsium klorida, di mana Ca itu merupakan logam memiliki nomor atom 20 dengan konfigurasi 2882, di mana elektron valensinya itu sebanyak 2. Maka dia akan cenderung melepaskan elektron. Berapa yang dilepaskannya yaitu pada elektron pada kulit terluarnya yaitu 2. Kemudian Cl non-logam memiliki nomor atom 17, 287, cenderung dia akan menerima supaya dia membentuk 8 ya. Berapa yang diterimanya itu 1. Maka si Ca ada 2 elektron, si Cl butuh 1, maka Cl-nya harus 2. Karena nggak mungkin si Ca-nya ini hanya memberikan 1, karena dia melepas 2 elektron. Jadi dua-duanya harus terlepas, maka si Cl-nya dibutuhkanlah 2 untuk membentuk namanya kestabilan. Perhatikan, Ca2882 menghasilkan Ca2 positif karena melepas 2 elektron. Oke, kemudian si Cl dia menerima 1 elektron, dimana supaya dia stabil maka dikalikan 2. Oke, jadi Cl-nya itu ada 2. Ca ditambah 2 Cl menghasilkan Ca positif 2 Cl negatif atau CaCl2, di mana 1 atom Ca membutuhkan 2 atom Cl.
Berikutnya itu ikatan aluminium oksida Al2O3. Udah agak rumit ya. Oke. Jadi kita perhatikan dulu si O. O itu merupakan non-logam yang dia cenderung akan menerima atau menangkap. Oke. Jadi si O memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi 26. Nah, cenderung akan menerima. Berapa elektron yang diterimanya? Perhatikan di elektron valensinya, karena 6 maka dia akan cenderung menerima 2 elektron untuk 8 ya. Sedangkan Al memiliki nomor atom 13 dengan konfigurasi 283, cenderung akan melepaskan elektron. Berapakah yang dilepaskannya? Yaitu sebanyak 3 pada elektron terakhirnya, 3. Jadi karena si Al dia melepas 3, si O dia menerima 2, maka dibutuhkanlah 2 Al supaya dia berjumlah sama-sama 6 elektronnya. Si Al-nya 3 ada 6, si O-nya butuh 2 ada 6. Jadi stabil ya, imbang ya, kan gitu. Maka perhatikan Al283 menghasilkan Al3 positif ditambah 3 elektron, kan gitu. O-nya tadi menerima 2 elektron, maka dikalikanlah masing-masing, yang ini dikali 2, ini dikali 3. Maka 2Al tambah 3O menghasilkan 2Al3 positif tambah 3O2 negatif atau Al2O3, di mana 2 atom Al membutuhkan 3 atom O. Jadi imbang ya, perhatikan di sini. Jadi si Al-nya tadi melepas 3, si Al melepas 3. Kalau dia hanya 3 saja, satunya mau kemana, kan gitu kan. Nah, sedangkan O-nya hanya butuh 2. Jadi Al-nya di sini 3 kali 2 ada 6 elektronnya. Di sini O-nya butuh 2 kali 3 6. Jadi imbang. Oke, demikianlah penjelasan materi tentang ikatan ion. Semoga materi yang Umi sampaikan dapat bermanfaat serta dapat dipahami oleh adik-adik dan siswa-siswi hebat Umi di seluruh Indonesia. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.